Keyboard membran. Keyboard membran adalah jenis keyboard yang menggunakan lapisan membran dan kubah karet di bawah setiap tombol untuk mendeteksi penekanan. Saat tombol ditekan, kubah karet akan menekan dua lapisan membran hingga saling bersentuhan. Dari sinilah komputer bisa mengetahui tombol mana yang sedang ditekan. Karena mekanismenya sangat sederhana dan hanya menggunakan sedikit komponen, keyboard membran dapat diproduksi secara massal dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan jenis keyboard lainnya. Itulah sebabnya keyboard ini menjadi jenis yang paling banyak digunakan di dunia. Kamu bisa menemukannya di komputer kantor, komputer sekolah, mesin kasir, hingga berbagai keyboard dengan harga terjangkau. Kubah karet tersebut juga berfungsi sebagai peredam, sehingga suara ketikan terdengar lebih pelan. Itulah sebabnya keyboard membran sering digunakan di tempat yang membutuhkan suasana tenang, seperti kantor, perpustakaan, atau ruang kelas. Namun, seiring waktu, kubah karet bisa kehilangan elastisitasnya, atau bahkan rusak dan sobek. Akibatnya, tombol terasa lebih lembek, kurang responsif, atau harus ditekan beberapa kali sebelum terbaca. Selain itu, karena semua tombol menggunakan satu lapisan membran yang sama, kerusakan pada membran umumnya mengharuskan penggantian seluruh lapisan, bukan hanya satu tombol. Karena itulah, banyak orang lebih memilih membeli keyboard baru daripada memperbaikinya. Mechanical keyboard. Jika keyboard membran mengandalkan satu lapisan membran dan kubah karet untuk semua tombol, mechanical keyboard bekerja dengan cara yang berbeda. Di bawah setiap tombol terdapat sebuah switch yang berdiri sendiri. Artinya, setiap tombol memiliki mekanismenya masing-masing. Kalau suatu saat ada satu tombol yang bermasalah, switch tersebut bisa diganti tanpa harus membeli keyboard baru. Inilah salah satu alasan mengapa mechanical keyboard sangat populer di kalangan gamer, programmer, penulis, dan siapa saja yang menghabiskan banyak waktu untuk mengetik. Salah satu daya tarik terbesar mechanical keyboard adalah banyaknya pilihan switch yang tersedia. Secara umum, switch mekanis dibagi menjadi 3 karakter utama, yaitu linear, tactile, dan clicky. Jenis linear memiliki gerakan yang mulus tanpa adanya tonjolan di tengah. Karena tekanannya terasa ringan, halus, dan responsif, jenis ini menjadi pilihan favorit banyak gamer. Selanjutnya, jenis tactile memberikan sedikit tonjolan saat tombol mencapai titik aktuasi. Tonjolan tersebut menjadi umpan balik yang memberitahu bahwa tombol sudah berhasil ditekan tanpa menghasilkan bunyi klik yang keras. Karakter seperti ini sering dianggap sebagai pilihan yang seimbang untuk bermain game maupun mengetik. Sementara itu, switch clicky menawarkan pengalaman yang paling berbeda. Selain memiliki tonjolan, switch ini juga menghasilkan bunyi klik yang terdengar jelas setiap kali ditekan. Sensasi tersebut membuat banyak orang merasa lebih puas saat mengetik, meskipun suaranya bisa mengganggu jika digunakan di tempat yang membutuhkan suasana tenang. Selain pilihan switch, mechanical keyboard juga tersedia dalam berbagai ukuran. Model full size memiliki seluruh tombol standar, termasuk numpad di sisi kanan sehingga cocok untuk pekerjaan yang sering menggunakan angka. Sementara itu, versi tankless menghilangkan numpad agar ukuran keyboard lebih ringkas dan memberikan ruang gerak mouse yang lebih luas. Bahkan, ada juga ukuran yang lebih kecil seperti 75%, 65%, dan 60% yang semakin populer karena lebih clean dan tidak memakan space di meja. Meski menawarkan pengalaman mengetik yang lebih nyaman, responsif, dan memiliki umur pakai yang lebih panjang, mechanical keyboard umumnya dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan keyboard membran. Selain itu, suara yang dihasilkan juga cenderung lebih keras, meskipun tingkat kebisingannya tetap bergantung pada jenis switch yang digunakan. Keyboard optik. Sekilas keyboard optik terlihat hampir sama dengan mechanical keyboard. Bentuk switch-nya mirip dan setiap tombol juga memiliki switch sendiri. Namun, cara kerja keduanya sebenarnya cukup berbeda. Kalau mechanical keyboard mendeteksi penekanan tombol melalui 2 kontak logam yang saling bersentuhan, keyboard optik memanfaatkan sinar inframerah untuk mendeteksi setiap penekanan tombol. Di dalam setiap switch terdapat jalur cahaya yang awalnya tertutup. Saat tombol ditekan, batang switch akan membuka jalur tersebut sehingga cahaya dapat mencapai sensor. Perubahan itulah yang langsung dikenali oleh keyboard sebagai sebuah input. Karena tidak perlu menunggu kontak logam saling bersentuhan, proses pendeteksian tombol dapat berlangsung lebih cepat. Selain itu, bagian pendeteksinya juga tidak mengalami gesekan secara langsung, sehingga keausannya lebih kecil dan umur pakai switch bisa lebih panjang dibandingkan mechanical keyboard biasa. Keunggulan tersebut membuat keyboard optik cukup populer di kalangan gamer, terutama untuk game kompetitif yang membutuhkan respons cepat. Meski begitu, pilihan switch optik masih belum sebanyak switch mekanis.
Kompatibilitasnya juga belum sepenuhnya sama di setiap produsen, sehingga pilihan untuk mengganti switch atau melakukan kustomisasi menjadi lebih terbatas. Harga keyboard optik juga cenderung lebih mahal. Oleh karena itu, keyboard ini lebih sering dipilih oleh pengguna yang memang mengutamakan performa daripada sekadar untuk mengetik sehari-hari. Scissor switch. Scissor switch adalah jenis keyboard yang paling umum digunakan pada laptop. Berbeda dengan keyboard mekanis yang menggunakan switch berukuran lebih tinggi, keyboard ini memakai mekanisme berbentuk huruf X, atau seperti gunting di bawah setiap tombol. Mekanisme tersebut berfungsi menjaga tombol tetap stabil, sekaligus mengarahkan pergerakannya saat ditekan. Karena mekanismenya jauh lebih tipis, jarak tekan setiap tombol juga menjadi lebih pendek. Hasilnya, keyboard terasa lebih ramping, ringan, dan nyaman digunakan pada perangkat yang mengutamakan desain tipis, seperti laptop, tablet yang dilengkapi keyboard, maupun keyboard nirkabel berprofil rendah. Meski menggunakan mekanisme gunting, di bawahnya masih terdapat kubah karet yang berfungsi mengembalikan tombol ke posisi semula setelah ditekan. Karena itu, scissor switch sebenarnya masih termasuk jenis keyboard membran. Namun, scissor switch juga memiliki beberapa kekurangan. Karena jarak tekannya pendek, sebagian orang merasa sensasi mengetiknya kurang memuaskan, terutama jika sudah terbiasa menggunakan mechanical keyboard. Selain itu, mekanismenya yang rapat dan tipis membuat debu atau kotoran yang masuk ke bawah tombol menjadi lebih sulit dibersihkan. Keyboard ergonomis. Sesuai dengan namanya, keyboard ergonomis adalah jenis keyboard yang dirancang agar posisi tangan dan pergelangan terasa nyaman saat mengetik. Tujuan utamanya bukan untuk meningkatkan kecepatan mengetik, melainkan mengurangi rasa pegal dan ketegangan ketika digunakan selama berjam-jam setiap hari. Saat menggunakan keyboard biasa, kedua tangan harus sedikit diposisikan ke arah tengah, agar jari-jari bisa menjangkau seluruh tombol. Posisi ini sebenarnya kurang alami bagi pergelangan tangan, sehingga jika dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan pegal, nyeri, atau kelelahan. Untuk mengatasinya, produsen merancang keyboard ergonomis yang mengikuti posisi alami tangan. Secara umum, ada dua bentuk yang paling sering dijumpai, yaitu curved dan split. Model curved masih menggunakan satu bagian keyboard seperti biasa. Namun, susunan tombolnya dibuat sedikit melengkung atau miring, sehingga kedua tangan tidak perlu terlalu dipaksa menghadap ke tengah. Desain ini membantu membuat posisi pergelangan terasa lebih alami saat mengetik. Sementara itu, model split membagi keyboard menjadi dua bagian yang terpisah. Dengan desain ini, pengguna dapat mengatur jarak maupun sudut masing-masing sisi sesuai posisi tangan yang paling nyaman. Karena lebih fleksibel, model split sering dianggap mampu memberikan tingkat ergonomi yang lebih baik dibandingkan model curved. Meski menawarkan kenyamanan yang lebih baik, keyboard ergonomis juga memiliki beberapa kekurangan. Bentuk dan tata letaknya yang tidak biasa membuat banyak orang membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebelum bisa mengetik secepat menggunakan keyboard standar. Selain itu, beberapa model, terutama tipe split, membutuhkan ruang meja yang lebih luas dan umumnya dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan keyboard biasa. Keyboard fleksibel. Sesuai dengan namanya, keyboard fleksibel adalah jenis keyboard yang dapat ditekuk, dilipat, dan digulung karena seluruh bodinya dibuat dari bahan silikon yang lembut. Di balik lapisan silikonnya, keyboard ini tetap menggunakan teknologi membran untuk mendeteksi penekanan tombol. Bedanya, seluruh komponennya dibungkus dalam satu lapisan yang rapat, sehingga lebih tahan terhadap debu, cipratan air, bahkan tumpahan cairan. Keunggulan lainnya adalah ukurannya yang sangat praktis. Setelah selesai digunakan, keyboard ini bisa digulung, lalu dimasukkan ke dalam tas tanpa memakan banyak tempat. Namun, desain yang lentur juga menjadi kelemahan terbesarnya. Saat mengetik, permukaan keyboard dapat ikut bergoyang sehingga tombol terasa kurang stabil dibandingkan keyboard biasa. Akibatnya, banyak orang merasa pengalaman mengetiknya kurang nyaman, terutama jika harus mengetik dalam waktu yang lama. Keyboard Hall Effect. Keyboard Hall Effect adalah salah satu teknologi keyboard terbaru yang semakin populer, terutama di kalangan gamer kompetitif dan penggemar keyboard premium. Sekilas, bentuknya memang mirip dengan mechanical keyboard. Kalau mechanical keyboard menggunakan kontak logam dan keyboard optik menggunakan cahaya, keyboard Hall Effect memanfaatkan magnet dan sensor. Di dalam setiap tombol terdapat magnet kecil yang akan bergerak mendekati sensor saat ditekan. Perubahan medan magnet inilah yang kemudian diterjemahkan oleh keyboard sebagai sebuah input. Karena tidak ada kontak fisik yang saling bergesekan pada bagian pendeteksinya, komponen di dalam switch mengalami keausan yang jauh lebih sedikit. Akibatnya, switch Hall Effect memiliki umur pakai yang sangat panjang, sekaligus mampu mempertahankan performanya dalam jangka waktu yang lama.
Keunggulan terbesar keyboard Hall Effect adalah fitur Adjustable Actuation. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengatur sendiri seberapa dalam sebuah tombol harus ditekan sebelum dianggap aktif. Misalnya saat bermain game kompetitif, titik aktuasinya bisa dibuat sangat dangkal agar karakter merespons lebih cepat. Sebaliknya, saat mengetik dokumen, titik aktuasinya bisa dibuat lebih dalam untuk mengurangi risiko salah tekan. Keyboard proyeksi. Keyboard proyeksi adalah salah satu jenis keyboard yang paling unik karena tidak memiliki tombol fisik sama sekali. Sebagai gantinya, sebuah perangkat kecil akan memproyeksikan gambar keyboard ke atas permukaan datar menggunakan sinar laser. Saat jari menyentuh salah satu tombol yang diproyeksikan, sensor optik akan mendeteksi posisi sentuhan tersebut, lalu mengirimkannya sebagai input ke perangkat yang terhubung. Karena tidak membutuhkan tombol fisik maupun bodi keyboard yang besar, perangkat ini sangat mudah dibawa kemana saja. Sebagian besar keyboard proyeksi juga menggunakan koneksi Bluetooth sehingga dapat dihubungkan ke laptop, tablet, maupun smartphone tanpa memerlukan kabel. Meski terlihat futuristis, pengalaman mengetiknya masih memiliki cukup banyak keterbatasan. Tidak adanya tombol fisik membuat jari tidak mendapatkan umpan balik saat mengetik. Akibatnya, banyak orang merasa lebih sulit mengetik dengan cepat maupun akurat dibandingkan menggunakan keyboard biasa. Selain itu, keyboard proyeksi juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Permukaan yang tidak rata, cahaya ruangan yang terlalu terang, atau posisi tangan yang kurang tepat dapat mengurangi akurasi sensor dalam mendeteksi sentuhan.